Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami terkait tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, saya Galuh Rumayanti Suwito bersama dengan rekan saya Ratna Dewi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik mengenai semua orang adalah filsuf. Pertama, kita akan masuk ke dalam sebuah kajian dasar namun sangat mendalam, yaitu pengantar filsafat. Menariknya, menurut Antonio Gramsci, seorang pemikir asal Italia, menyatakan filsafat itu sebenarnya ada di mana-mana. Bahkan ia mengatakan bahwa setiap orang adalah filsuf, meskipun mereka tidak menyadarinya. Mengapa bisa begitu? Karena dalam setiap aktivitas intelektual kita, sekecil apapun, bahkan dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari, kita sebenarnya sedang menyampaikan cara pandang kita terhadap dunia. Setelah kita memahami bahwa filsafat itu melekat dalam cara kita berpikir, sekarang kita akan membahas mengapa penting bagi seorang peneliti manajemen untuk mempelajari filsafat. Alasan pertamanya yaitu perlu kita sadari bahwa setiap peneliti manajemen secara sadar ataupun tidak selalu berada dalam suatu posisi yang filosofis. Maksudnya di sini, ketika kita memilih metode atau alat ukur tertentu, sebenarnya kita juga sedang mengasumsikan sesuatu tentang dunia dan realitas. Misalnya, ketika kita menggunakan variabel demografis untuk menjelaskan perilaku kepemimpinan, kita menyeratkan bahwa faktor-faktor eksternal bisa menjelaskan tindakan manusia. Alasan yang kedua, dengan mengartikulasi posisi filosofi secara eksplisit, penelitian kita menjadi lebih jelas, lebih terbuka, dan lebih mudah dikritisi. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu filsafat. Filsafat di sini adalah cara berpikir kritis tentang pertanyaan-pertanyaan dasar dalam hidup. Definisinya terbuka, berkembang, dan dipengaruhi oleh asumsi dan ideologi. Filsafat membahas hal-hal seperti apa itu realitas, bagaimana kita mengetahui sesuatu, serta apa arti akal, bahasa, moral, dan nilai. Intinya, filsafat mengajak kita untuk mempertanyakan hal-hal yang sering dianggap sudah pasti. Dasar-dasar filsafat manajemen. Filsafat manajemen ini tuh membahas tentang asumsi dasar dalam penelitian organisasi. Jadi asumsi ini tuh akan mempengaruhi kita dalam memahami dunia, baik sebagai peneliti atau sebagai manusia. Nah, apakah ini penting? Jelas penting, karena agar penelitian itu lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih transparan. Kemudian menurut Duberle and Johnson tahun 2016 menyatakan bahwa ini tuh semua klaim kebenaran dalam penelitian itu pasti berdiri di atas suatu asumsi tertentu. Jika asumsi ini ditentang atau dipertanyakan, maka akan muncul sebuah pandangan baru terhadap realitas yang selama ini kita anggap benar. Dalam diskusi filsafat, ada 4 unsur utama yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada ontologi. Nah, ontologi ini tuh mengacu pada sifat realitas. Apa itu kenyataan? Seperti itu. Kalau kedua itu ada epistemologi. Nah, epistemologi itu mengacu pada sifat pengetahuan tentang bagaimana memperoleh pengetahuan. Nah, kalau yang ketiga ini tentang metodologi. Nah, metodologi ini itu cara melakukan penelitian. Kalau yang keempat itu ada etika. Nah, etika ini nilai moral yang diyakini oleh peneliti. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang ontologi terlebih dahulu. Nah, ontologi ini itu adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat realitas. Ya, dan ia itu menjawab tentang apa yang kita teliti sebenarnya ada atau tidak, ditemukan atau diciptakan, dan bagaimana ia menjadi bagian dari dunia sosial. Nah, pemahaman dari
posisi ontologi itu sangat penting karena ia menjadi dasar bagi epistemologi, bagi metodologi, dan etika. Nah, untuk memahami penerapan ontologi dalam studi organisasi, kita itu perlu mempertimbangkan teori institusional. Nah, institusi dapat didefinisikan secara luas sebagai pola sosial yang bertahan karena terus-menerus dipraktekkan serta diterima sebagai sesuatu yang penting dan berguna. Itu menurut Jefferson tahun 1991. Dalam teori institusi, ada yang bilang bahwa institusi seperti aturan sosial atau kebiasaan muncul karena kebutuhan, lalu lama-lama diterima sebagai kebenaran dan menjadi bagian dari struktur sosial. Nah, misalnya, praktek akuntabilitas di perusahaan awalnya kan hanya sebagai alat bantu, tapi sekarang jadi suatu keharusan karena dianggap rasional dan penting. Inilah yang disebut sebagai mitos rasional. Meskipun pada awalnya muncul karena kebutuhan dan dorongan dari mereka yang memiliki kekuasaan, institusi itu akhirnya memperoleh legitimasi sendiri, muncul sebagai kebenaran sosial. Materi selanjutnya yaitu tentang epistemologi. Nah, epistemologi ini tuh cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat, tentang sumber, serta legitimasi pengetahuan. Dalam konteks ilmu manajemen, pendekatan epistemologi banyak dipengaruhi oleh tradisi positivismologis yang menekankan adanya objektivitas, kausalitas, dan penggunaan metode kuantitatif sebagai tolak ukur validitas ilmiah. Dan epistemologi ini tuh tidak hanya membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, melainkan juga mempertanyakan apa yang layak disebut sebagai pengetahuan, bagaimana pembenaran terhadapnya dibentuk, serta bagaimana hubungan antara subjek dan objek. Jadi pemahaman terhadap posisi epistemologi ini tuh sangat penting karena akan mempengaruhi pemilihan metode, interpretasi data, dan konstruksi realitas dalam proses penelitian ilmiah. Pembahasan selanjutnya mengenai metodologi. Seringkali metodologi itu disalahartikan sebagai sinonim dari metode, padahal keduanya berbeda. Metode adalah alat atau teknik yang digunakan dalam proses penelitian, sedangkan metodologi adalah kajian tentang cara atau proses penelitian itu sendiri, termasuk asumsi filosofis yang mendasarinya. Kemudian membicarakan mengenai etika. Etika dalam penelitian bukan sekedar soal mengikuti prosedur atau aturan formal. Etika mencakup hal-hal penting seperti kepedulian terhadap subjek kolektif, perlawanan terhadap ketidakadilan dan relasi kekuasaan yang menindas, serta keberanian untuk bertindak etis meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan prosedur resmi. Pandangan dunia filsafat. Dalam penelitian filsafat, para peneliti seringkali bekerja berdasarkan asumsi-asumsi dasar tertentu. Asumsi ini tuh mencangkup pandangan mereka tentang realitas, tentang epistemologi, dan metodologi, dan etika. Nah, secara umum, paradigma filsafat ini dapat dibagi menjadi 4 aliran utama. Yang pertama, aliran positivisme, itu kebenaran dicari lewat data dan pengamatan objektif. Kemudian yang kedua ada realisme. Nah, realisme ini tuh realitas dapat dipahami melalui akal dan pengalaman. Kemudian yang ketiga ada realisme kritis. Realitas memang ada, tetapi dipengaruhi oleh struktur sosial yang tidak langsung terlihat. Kemudian yang terakhir itu nomor 4 ya, yaitu konstruktivisme. Itu pengetahuan dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang positivisme terlebih dahulu. Nah, positivisme sendiri ini tuh cara berpikir yang menekankan pengamatan langsung, yaitu observasi, untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, gagasan ini pertama kali ya dikenalkan oleh Auguste Comte, seorang filsuf dari Perancis pada abad ke-18. Ia percaya bahwa manusia itu akan sampai pada tahap berpikir ilmiah setelah sebelumnya melewati tahap berpikir agama atau spiritual dan metafisika.
Artinya, pendekatan positivisme ini menganggap bahwa untuk memahami hal-hal dalam ilmu sosial seperti manajemen, organisasi, dan perilaku manusia itu kita harus menggunakan cara-cara ilmiah yang sama seperti yang digunakan dalam fisika, kimia, dan biologi. Jadi, intinya itu positivisme ini melihat dunia sosial seperti dunia fisik, bisa diukur, diamati, dan dijelaskan lewat hukum-hukum umum. Kalau kita tahu polanya, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan mengendalikan hasilnya, seperti dalam eksperimen laboratorium. Sekarang kita akan beralih ke realisme. Nah, positivisme itu sering dikritik karena hanya percaya pada hal yang bisa dilihat atau diukur secara langsung. Tapi dalam ilmu sosial banyak hal penting yang tidak bisa diamati secara langsung seperti budaya dan motivasi. Nah, realisme ini hadir sebagai pendekatan yang mengatakan bahwa meskipun kita tidak bisa melihat sesuatu secara langsung, kita bisa mewakilinya dengan hal-hal yang bisa diukur. Contohnya itu kita bisa menggunakan jumlah pengeluaran R&D, si riset dan pengembangan sebagai gambaran untuk menilai seberapa inovatif sebuah perusahaan. Nah, peneliti realis ini biasanya melakukan 3 hal. Yang pertama, membuat indikator untuk mewakili hal yang tak terlihat secara langsung, dan yang kedua ini menjelaskan indikator itu lewat teori, dan yang ketiga yaitu menguji dan menyempurnakannya lewat penelitian. Yang ketiga yaitu realisme kritis. Nah, realisme kritis ini dikembangkan oleh Roy Bhaskar. Nah, realisme kritis ini tidak percaya sepenuhnya pada hubungan sebab akibat yang kaku, seperti jika A maka B, itu bukan. Karena dalam dunia nyata, terutama ilmu sosial, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya, pendekatan ini adalah ketika suatu penelitian awal menunjukkan suatu hubungan, tetapi penelitian berikutnya ini dengan metode atau data berbeda tidak menemukan hasil yang sama. Ini menunjukkan bahwa hasil sebelumnya tidak berlaku, seperti itu. Nah, di sini saya buat tabel untuk mempermudah dalam membaca ya, dalam pemahaman. Bahwa di sini saya petakan ada positivisme, ada realisme kritis, dan juga di sini ada ciri utama, contoh dalam organisasi. Jadi bisa dibaca lagi ya di sini. Positivisme itu fokus pada pengamatan langsung, observasi ya. Di sini ada menerapkan metode ilmiah seperti yang digunakan dalam ilmu alam dan berlandaskan pada keyakinan bahwa terdapat hukum-hukum umum yang berlaku. Contohnya itu pengukuran efisiensi kerja ya, seperti yang telah dijelaskan di awal. Di sini bisa dibaca-baca ulang ya. Kemudian selanjutnya membahas mengenai konstruktivisme dalam manajemen strategis. Konstruktivisme muncul sebagai jawaban terhadap kelemahan pendekatan realis dalam manajemen strategis. Pendekatan realis cenderung melihat pandangan dari kelompok yang berkuasa atau dominan sebagai satu-satunya kebenaran tentang keadaan organisasi. Contohnya, yaitu menganggap bahwa kepentingan kepala sekolah selalu sama dengan kepentingan organisasi dan mengukur keberhasilan hanya dari sisi keuangan. Padahal, konstruktivisme mengatakan bahwa realitas organisasi itu lebih kompleks. Ada banyak sudut pandang dan kepentingan yang berbeda dari berbagai kelompok dalam organisasi. Jadi, untuk memahami organisasi dengan baik, kita harus melihat semua perspektif ini, bukan hanya pandangan kelompok yang dominan saja. Penjelasan selanjutnya mengenai pragmatisme. Pragmatisme di sini adalah aliran filsafat dari Amerika Serikat yang dikembangkan oleh John Dewey dan William James. Aliran ini menolak debat kaku antara positivisme dan konstruktivisme. Bagi pragmatis, yang penting adalah apakah teori itu berguna dalam praktik, bukan apakah ia benar secara mutlak. Pengalaman manusia menjadi dasar utama dalam bertindak. Kemudian mengenai dimensi politik dalam penelitian. Setiap posisi filosofis dalam penelitian selalu mengandung dimensi politik.
terdapat dua sumbu penting. Yang pertama, epistemologis, yaitu antara subjektif dan objektif. Yang kedua, politik, antara regulasi dan perubahan. Artinya saat peneliti memilih untuk mendukung atau mengkritik status quo, itu bukan keputusan netral, namun pilihan yang politis. Di sini akan membahas tentang filsafat dan teori organisasi, yaitu teori organisasi tidak netral. Ya, dalam studi organisasi, kita sering menggunakan berbagai teori untuk memahami tindakan dan struktur organisasi. Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap teori itu dibangun di atas asumsi dan nilai tertentu. Tidak ada teori yang benar-benar netral. Semua teori itu mencerminkan cara kita memandang realitas organisasi. Kemudian, netralitas dalam penelitian. Satu hal penting dari pembahasan ini itu adalah bahwa realitas total dalam penelitian itu sangat sulit dicapai. Setiap peneliti itu membawa nilai, latar belakang, dan posisi politik tertentu. Yang paling penting adalah kita bersikap jujur dan transparan tentang posisi tersebut, bukan berpura-pura netral. Posisi tidak selalu harus eksplisit. Nah, walaupun kita tidak harus menyebutkan secara langsung apakah kita seorang positivis, realis, atau konstruktivis, posisi kita tetap terlihat dari berbagai aspek, dari topik yang kita pilih, dari metode yang kita gunakan, dan dari cara kita menafsirkan data. Jadi kesimpulannya itu teori organisasi itu tidak dapat dilepaskan dari dasar filosofisnya. Untuk menjadi peneliti yang reflektif dan bertanggung jawab, kita harus menyadari dan sebisa mungkin mengungkapkan secara jujur posisi kita. Dengan begitu, pembaca atau pengguna penelitian kita bisa memahami konteks cara berpikir kita. Positivisme dalam manajemen strategis adalah pendekatan yang memakai data yang bisa diukur, seperti angka dan statistik, untuk membuat model yang bisa membantu perusahaan memahami dan memprediksi keputusan atau tindakan yang paling efektif di masa depan. Jadi pendekatan ini tuh kuat dalam menghasilkan data yang konsisten, tapi sering dikritik karena bisa jadi terlalu menyederhanakan kenyataan. Modelnya ini bisa sangat presisi, tapi belum tentu benar-benar mencerminkan fenomena yang sedang diteliti. Secara lebih khusus dalam konteks manajemen strategis, para teoretikus yang beraliran positivis lebih menyukai benchmarking dibandingkan pemodelan teori. Nah, benchmarking ini di sini maksudnya adalah membandingkan dengan praktek terbaik yang sudah ada. Peran akademisi pun lebih ke memvalidasi keberhasilan manajer, bukan memberi arahan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai realisme dalam manajemen strategis. Berdasarkan pendekatan lama yaitu positivis, banyak dipakai di bidang seperti logistik. Fokusnya pada data yang bisa diukur, misalnya umur atau pendidikan pemimpin. Tapi pendekatan ini itu memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa melihat hal-hal penting yang tidak bisa diukur, seperti intuisi, budaya, atau kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, muncul pendekatan realis yang dipercaya bahwa hal-hal seperti strategi, nilai, dan kemampuan organisasi itu memang ada walaupun tidak terlihat secara langsung. Namun masalahnya banyak teori realis menganggap organisasi itu selalu logis dan efisien, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Sehingga kita perlu hati-hati dan jangan menganggap teori selalu mencerminkan kenyataan, karena kadang teori juga dibentuk oleh cara pandang kita sendiri. Kemudian selanjutnya membahas mengenai konstruktivisme dalam manajemen strategis. Konstruktivisme muncul sebagai jawaban terhadap kelemahan pendekatan realis dalam manajemen strategis. Pendekatan realis cenderung melihat pandangan dari kelompok yang berkuasa atau dominan sebagai satu-satunya kebenaran tentang keadaan organisasi. Contohnya, yaitu menganggap bahwa kepentingan kepala sekolah selalu sama dengan kepentingan organisasi dan mengukur keberhasilan hanya dari sisi keuangan.
Padahal, konstruktivisme mengatakan bahwa realitas organisasi itu lebih kompleks. Ada banyak sudut pandang dan kepentingan yang berbeda dari berbagai kelompok dalam organisasi. Jadi, untuk memahami organisasi dengan baik, kita harus melihat semua perspektif ini, bukan hanya pandangan kelompok yang dominan saja. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan topik ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian kami. Untuk itu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.